Halo, warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya, Heru Sutadi, di kanal Republik Digital. Kanal ini akan banyak membahas mengenai perkembangan teknologi digital di tanah air dan juga dunia. Kita akan banyak membahas mengenai perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi, kecerdasan buatan, keamanan siber, perlindungan data, ekonomi digital, dan juga digital lifestyle. Jika minggu lalu kita membahas mengenai apa yang terjadi dengan Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya, kali ini kita juga masih akan membahas hal yang hampir-hampir mirip. Hal itu karena ada perkembangan baru yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Bapak Hadi Cahyanto, yang menyampaikan bahwa ada potensi orang dalam yang terlibat dalam ransomware di PDNS ini ketika diketahui bahwa ada password yang digunakan oleh pelaku. Bagaimana ceritanya? Apakah memang benar pelaku ini adalah orang dalam? Ataukah ini hanya plot twist dari bagaimana kita memperbaiki keamanan siber di tanah air? Kita lihat dulu apa yang disampaikan Menko Polhukam. Peristiwa terkenanya Pusat Data Nasional Sementara PDNS 2 di Surabaya memasuki babakan baru. Hal itu setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan pemegang password Pusat Data Nasional Sementara PDNS 2 di Surabaya diduga sebagai celah serangan ransomware. Dikutip dari CNN Indonesia, Hadi mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers usai rapat koordinasi dengan kementerian terkait pada Senin 1 Juli. Dikatakan bahwa dari hasil forensik digital ada penggunaan kata sandi atau password yang terdeteksi dari salah satu user di PDNS 2 yang berada di Surabaya. Disampaikannya bahwa pihaknya sudah mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password tersebut dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Disampaikan oleh Hadi dengan temuan hasil forensik sementara, pihaknya menekankan agar kedepannya para user yang mengakses PDNS 2 akan dimonitor langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Pemantauan ini berlaku untuk penggunaan password dalam mengakses PDNS. Setelah pernyataan Menko Polhukam, muncul cuitan di media sosial yang menganggap bahwa ada keterlibatan orang dalam ransomware yang terjadi di Pusat Data Nasional. Inilah cuitannya. Sementara itu di media sosial, akun Kafir Radikalis menuliskan status kepada yang terhormat Mutia Hafidz, pimpinan Komisi 1 DPR. Kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Namanya Diki Prasetya Atmaja. Dia bekerja di Lintas Arta. Dialah saksi mahkota. Kok bisa? Nama Diki Prasetya Atmaja tiba-tiba menyeruak akibat cuitan dari Kafir Radikalis. Disebutkan bahwa Diki Prasetya Atmaja ini merupakan mantan karyawan Lintas Arta yang diduga membocorkan data di Pusat Data Nasional sejak 11 Oktober 2022. Disebutkan bahwa Diki merupakan pembuka kotak Pandora dari peristiwa yang terjadi terkait dengan ransomware di Pusat Data Nasional kita.
Disebutkan bahwa Diki Prasetya Atmaja diketahui mengunggah dokumen rahasia negara secara sengaja di situs Script sejak tahun 2022 lalu. Namun demikian, SVP Head of Corporate Communication Indosat Uridi Hutchinson, Steve Sairang menyampaikan bahwa Diki sudah tidak memiliki hubungan atau kontrak kerja dengan Lintas Arta sejak Agustus 2021. Ini artinya ketika disebut-sebut bahwa Diki masih di Lintas Arta ketika peristiwa 11 Oktober 2022 ini terjadi, ini artinya bahwa itu di luar kapasitas dia sebagai karyawan Lintas Arta. Disampaikan oleh Steve Sairang, Indosat Uridi Hutchinson bersama seluruh anak usahanya termasuk Lintas Arta senantiasa menjunjung integritas tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan dalam menjalankan pekerjaannya. Hal itu karena merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik demi menjaga kualitas layanan dan pengalaman bagi seluruh pelanggannya. Diketahui bahwa Pusat Data Nasional sementara saat ini dikelola oleh dua korporasi, yaitu PT Telkom dan Lintas Arta. Walaupun ada cuitan, tentu kita harus bekerja berdasarkan crime scientific investigation, terutama menggunakan digital forensik, apalagi dalam penggunaan teknologi digital saat ini yang memang agak pelik. Untuk itu, kita juga perlu melihat apakah tempus delicti atau kejadian ketika data-data yang ada kemudian diupload ke Script itu memiliki kejadian yang sama dengan waktu terjadinya ransomware Pusat Data Nasional, ataukah ini memiliki keterlibatan secara tidak langsung. Kita juga perlu menelisik apakah benar memang password admin pagar 1234 memiliki kekuatan yang cukup untuk sebuah pusat data nasional menggunakan password tersebut. Kami telah mencobanya juga. Sebagaimana dilansir dari kompas.com pada Jumat 5 Juli 2024, dokumen yang diduga berisi kredensial seperti username dan password untuk mengakses pusat data nasional tersebar di internet. Dalam dokumen berjudul Akses Layanan Data Nasional Sementara atau Government Cloud, password yang digunakan adalah admin pagar 1234. Nah, kita akan mencoba password admin pagar 1234 ini seberapa kuat ya. Kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama dengan password meter dan juga kemudian ada password monster. Ya, kita lihat yang pertama ini dengan password meter. Dengan password meter, skornya password tersebut adalah 92% yang dapat dikategorikan very strong. Meski begitu, kita juga coba bisa ngecek ke password strength meter lainnya. Kita akan gunakan password monster. Kita akan lihat seberapa kuat. Di admin pagar 1234 ini dinilai sangat lemah. Jadi memang waktu yang dibutuhkannya juga sangat singkat ya, hanya 21,2 detik untuk password ini di-crack. Jadi memang kita harus membayangkan bahwa yang meng-crack itu juga sekarang sudah menggunakan
perkembangan teknologi modern juga, termasuk juga adalah dalam hal ini adalah artificial intelligence. Nah, bagaimana kita kalau coba kita passwordnya itu password yang lain gitu ya, dengan menggunakan password yang hampir mirip sebenarnya, cuma kita tambahkan aja misal 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini aja 10 jam bisa di-crack gitu ya. Jadi kalau kita 5, nah ini 17 hari kalau dibalik-balik ini. Ya memang ini untuk menggunakan password itu memang dianjurkan tidak menggunakan password yang biasa gitu ya, karena misal 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan password yang kekuatannya tidak begitu kuat gitu ya, lemah. Ada banyak model bagaimana kita membuat password ya, huruf kapital, huruf kecil, ada angka, termasuk juga asterik ya, tanda-tanda khusus. Apakah itu pagar, apakah bintang, apakah persen, segala macam ini bisa kita gunakan. Tapi juga makin panjang password juga sebenarnya makin juga bisa sulit gitu ya. Katakanlah kita pakai kata-kata dalam puisi. Coba kita akan coba puisi dari yang sangat kita kenal yaitu Hairil Anwar ya, dalam puisinya Aku. Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang pun merayu. Nah, ini bisa dibayangkan gitu ya, dengan kata-kata seperti itu aja sebenarnya sudah membutuhkan 4 juta triliun tahun. Jadi memang menggunakan huruf yang berbeda, kecil, besar, tanda-tanda khusus, memang ini juga bisa membuat password itu juga kian kuat, tapi jumlah besaran password yang kita masukkan juga ternyata juga mempengaruhi gitu ya. Ini kalau kita lihat dari puisi yang terkenal ini, kalau sampai waktuku ku mau tak seorang pun merayu, ini dibutuhkan 4 juta triliun tahun. Kita berharap kejadian ini memberikan kita pelajaran untuk bagaimana kita menghadapi masalah keamanan siber dan juga ransomware di masa mendatang. Hal itu karena sudah begitu banyak kejadian yang mengakibatkan kebocoran data di Indonesia dan juga terjadinya ransomware di negara ini. Kita perlu melihat apakah tantangan ke depan itu dapat kita selesaikan atau tidak. Karena betapapun di masa mendatang kejahatan siber, ransomware akan meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Tren keamanan siber dan ancaman ransomware di masa depan diperkirakan akan terus meningkat di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah mengalami peningkatan signifikan dalam serangan siber, terutama serangan ransomware yang menginfeksi sistem dan mengenkripsi data korban, serta meminta tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Salah satu faktor yang akan berkontribusi pada meningkatnya ancaman ini adalah pertumbuhan teknologi dan ketergantungan yang makin besar pada konektivitas internet. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, maka akan semakin besar pula peluang bagi para penjahat siber untuk mengeksploitasi celah keamanan. Selain itu, perkembangan teknologi seperti Internet of Things juga akan menjadi sorotan utama dalam ancaman keamanan siber di masa depan. IoT menghubungkan berbagai perangkat pintar melalui jaringan internet yang memungkinkan serangan siber masif jika perangkat ini rentan terhadap serangan. Selain tren umum tentang ancaman kejahatan siber, ransomware akan tetap menjadi ancaman utama di masa depan. Ransomware merupakan serangan yang sangat menguntungkan bagi penjahat siber karena mereka dapat memeras uang dari korban mereka dalam bentuk mata uang digital seperti Bitcoin yang sulit dilacak.
Karenanya untuk menghadapi tren ini, penting bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber dan mengadopsi tindakan pencegahan yang tepat. Hal ini meliputi penggunaan perangkat lunak keamanan yang mutakhir, memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan melakukan backup data yang sering untuk meminimalkan kerugian dalam kasus serangan ransomware. Kalau kita lihat di gambar ini adalah gambar top 10 cyber security trend. Yang pertama itu kita bicara tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan machine learning. AI dan machine learning ini di satu sisi memberikan kemudahan bagi kita untuk menghadapi tantangan perkembangan data yang cukup besar dan juga kerepotan dalam hal digitalisasi. Tapi di sisi lain ini juga memberikan kemudahan bagi para penjahat siber dalam menggunakan AI dan machine learning ini untuk kemudian membobol sebuah pusat data atau juga aplikasi. Kemudian kita juga bicara bagaimana mengamankan lingkungan cloud yang saat ini juga sudah begitu masif digunakan untuk berbagai aplikasi dan layanan. Tak ketinggalan tentunya adalah kita bicara keamanan Internet of Things, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Di antara top 10 cyber security trend, ransomware attack juga merupakan bagian dari tren bagaimana keamanan siber di masa mendatang, termasuk juga kerentanan dari aplikasi mobile yang saat ini juga begitu sering kita gunakan dan sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Di sisi lain juga tantangan keamanan siber juga akan menyangkut pada regulasi data privasi, kemudian juga zero trust security model, karena betapapun zero trust ini juga banyak diadopsi di banyak negara untuk bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita dan juga kepedulian untuk menjaga keamanan siber agar tidak mempercayai apapun. Selain itu juga bicara incident response and threat hunting yang di banyak negara disebutkan cyber incident response team gitu ya. Ini juga termasuk bagaimana kita juga incident response dan threat hunting. Jadi juga mencari ancaman-ancaman yang dimungkinkan terkait dengan cyber security. Hal lainnya juga identity and access management. Dan tak ketinggalan adalah supply chain security. Beberapa lembaga juga menyampaikan hal yang sama. Kalau tadi kita melihat apa yang disampaikan Sprint Gel, apa yang menjadi top 10 cyber security trend, hal lainnya juga disampaikan oleh Select Hub. Ini juga hampir sama apa yang menjadi tren keamanan siber di masa mendatang. Katakanlah seperti cloud services, kemudian juga Internet of Things, AI dan machine learning, zero trust cyber security, kemudian juga di sini juga memasukkan bagaimana munculnya insider threat. Jadi ancaman yang berasal dari dalam organisasi tentunya. Kemudian kita juga bicara connected car, yang mungkin juga sekarang sudah mulai banyak kendaraan yang menuju ke kendaraan cerdas atau smart vehicle. Kemudian juga kita bicara tentang bagaimana skill IT yang masih terdapat kesenjangan. Dan yang menarik juga adalah bahwa ada international state sponsor. Jadi ini merupakan keamanan siber yang juga tentunya akan pada gilirannya akan menjadi tantangan siber itu adalah juga bagaimana kejahatan siber ini disponsori oleh state gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menumbuh kembangkan kepedulian akan cyber security khususnya di para pengguna. Terkait data
dengan yang terjadi dengan ransomware, di sini kita melihat bahwa ada kecenderungan bahwa eh, damage cost atau kerugian yang dihasilkan dari ransomware cenderung untuk meningkat. Jadi apalagi kalau sebelumnya itu dikatakan bahwa akan terjadi satu ransomware per hari gitu ya. Ini dimulai dari 2021 terjadi ransomware itu terjadi dalam waktu 11 detik. Jadi tiap 11 detik akan terjadi satu ransomware. Dan di tantangannya di 2031 itu akan terjadi ransomware tiap 2 detik. Berdasarkan data, kalau kita lihat di 2015 ini damage cost gitu ya. Biaya kerugian yang terkait dengan ransomware akibat kejadian ransomware di 2015 itu 325 juta dolar, di 2017 menjadi 5 miliar dolar. Ini terus meningkat, diperkirakan di 2024 ini damage cost yang terjadi akibat ransomware itu akan mencapai 40 miliar dolar. Ini akan terus meningkat dan diperkirakan pada 2028 itu sekitar 157 miliar dolar dan berikutnya menjadi 265 miliar dolar. Prediksi yang serupa juga disampaikan oleh Aztec ya. Ini juga menyampaikan bagaimana estimasi dari ancaman siber di dunia ini dalam triliun dolar. Ini kalau kita lihat di 2018 itu hanya 0,8 triliun dolar, di 2023 itu mencapai 11,5 triliun dolar dan ini akan meningkat. Di 2024 ini menjadi 14,57 triliun dolar. Masih terus akan meningkat menjadi 23,82 miliar dolar di 2027. Agar tidak terkesan mencari kambing hitam, pihak yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya. Proses penyelidikan menyeluruh harus dilakukan, termasuk juga melakukan digital forensik untuk mendapatkan crime scene investigation terkait dengan ransomware yang terjadi. Tentu selain itu kita juga berharap bahwa pemerintah harus juga berperan aktif dalam meningkatkan keamanan siber di negara ini dengan mengadakan pelatihan keamanan siber, meningkatkan pemantauan di tingkat nasional, dan memberlakukan undang-undang yang ketat terkait dengan kejahatan siber. Ini akan membantu meningkatkan keamanan siber secara keseluruhan dan melindungi data sensitif dari serangan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan tetap mendapatkan informasi, memanfaatkan teknologi yang berkembang, dan berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keamanan siber, individu dan organisasi juga dapat lebih melindungi diri mereka dari pelaku kejahatan dan menavigasi dunia digital ini dengan percaya diri. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan bahkan melawan ransomware? Yang dapat kita lakukan, yang pertama itu adalah kita melakukan backup data secara rutin. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat cadangan data secara rutin. Ini sangat penting karena jika kita terkena serangan ransomware, maka kita masih dapat mengembalikan data yang terenkripsi ke titik sebelum serangan terjadi. Kita dapat menggunakan media penyimpanan eksternal atau termasuk juga solusi cloud
untuk menyimpan cadangan data kita secara aman. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus memperbarui perangkat lunak secara teratur. Pastikan selalu untuk memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Perangkat lunak yang tidak diperbarui seringkali memiliki kerentanan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para penyerang. Apalagi kalau kita menggunakan perangkat lunak bajakan. Oleh karena itu, kita harus memastikan untuk menginstal pembaruan keamanan yang dirilis oleh pengembang perangkat lunak. Ketiga, kita harus mewaspadai email phishing. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, email phishing ini adalah metode umum yang digunakan oleh penyerang ransomware untuk menyebarkan infeksi. Oleh karena itu, hati-hati saat membuka email yang mencurigakan, terutama jika email tersebut mengandung tautan atau link atau lampiran yang tidak kita kenal. Jangan mengklik atau membuka lampiran tersebut sebelum memastikan bahwa email yang kita terima tersebut benar-benar aman. Hal lainnya adalah kita perlu menggunakan perangkat lunak keamanan yang terkini. Jadi install perangkat lunak antivirus atau firewall yang terkini di komputer kita, atau mungkin juga kalau kita bicara tingkatannya pusat data di server kita gitu ya. Kemudian juga kita harus memastikan untuk mengaktifkan fitur deteksi ransomware jika itu ada gitu ya. Kalaupun tidak ada ya kita harus mencari perangkat lunak yang bisa mendeteksi ransomware. Karena apa? Karena dengan perangkat lunak keamanan tersebut ini akan melindungi kita dari ancaman ransomware yang mungkin masuk ke dalam sistem yang kita miliki. Hal lainnya juga adalah kita harus berhati-hati dengan situs web dan unduhan. Jangan mengunjungi situs web yang mencurigakan atau tidak ada sertifikasi keamanan. Hindari mengunduh dan menginstal program atau file dari sumber yang tidak kita percaya. Ini merupakan cara penyerang menyebarkan ransomware ke perangkat kita. Dan tidak bisa kita lupakan juga adalah kita harus mengedukasi apakah itu pengguna ataukah juga mungkin yang bekerja di pusat data gitu ya. Jadi kita harus mengedukasikan semua stakeholders terkait dengan pusat data, terkait dengan bagaimana kita menggunakan website, menggunakan komputer segala macam gitu ya. Agar kita paham mengenai bahaya ransomware dan praktik keamanan yang baik. Perlu dijelaskan juga kepada mereka bagaimana tidak pentingnya gitu ya untuk mengklik link atau tautan atau membuka lampiran yang mencurigakan. Jadi ya kita juga harus memberikan pemahaman seperti yang disampaikan tadi. Kalau ada klik tautan, link atau lampiran yang mencurigakan ya baiknya memang tidak kita buka gitu ya. Semakin banyak orang yang mengetahui dan menerapkan langkah-langkah keamanan, tentu ini akan membuat makin sulit bagi penyerang untuk menyebarkan ransomware. Menghadapi ancaman ransomware memang sulit. Tapi dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, kita dapat melindungi diri kita dan juga data kita dari serangan tersebut. Jadi, daripada kita mencari kambing hitam dari peristiwa PDNS ini dan terlalu prematur
menyimpulkan sebelum audit menyeluruh dan digital forensik dilakukan, baiknya kita memperbarui pengetahuan kita, menjaga data kita, dan bersiap menghadapi serangan siber dan ransomware secara sistematis dan strategis. Demikian episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam untuk warga digital semua dimanapun berada. Sampai jumpa.